bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau sebagai bahasa pemersatu yang terdapat pada Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah dan aturan. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di dalam naskah proklamasi kemerdekaan. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti bahasa daerah itu. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi terhadap seseorang agar seseorang paham apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah sebagai alat berintegrasi atau beradaptasi sosial. Seseorang akan berbicara non formal kepada seorang teman dan akan bicara formal kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Dan yang terakhir adalah sebagai alat kontrol sosial pada diri sendiri ketika berbicara ke orang lain agar tidak menyinggung orang lain. Perkenalkan, nama saya Aya Siva Alira dengan nilai 521-1011307 dari Fakultas Vokasi jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Tantangan dari bahasa Indonesia ini muncul ketika bahasa Indonesia dihadapkan dengan era globalisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal yang turut andil dalam mempengaruhi eksistensi dari bahasa resmi. Yang pertama ada dari tantangan internal, yaitu faktor yang berupa faktor negatif dari bahasa daerah yang berupa kosakata, pembentukan kata, dan juga struktur kalimat. Lanjut, tantangan yang berasal dari faktor eksternal. Tantangan eksternal datang dari pengaruh negatif bahasa asing, karena masuknya kosakata tanpa proses pembentukan istilah dan penggunaan struktur kalimat bahasa asing. Bahasa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang cukup serius, karena pada era globalisasi, budaya asing dengan bebas masuk ke Indonesia tanpa bisa dibendung dan tidak bisa dipungkiri. Hal itu akan berpengaruh pada bahasa Indonesia. Rasa menghargai terhadap bahasa asing masih terus nampak pada sebagian besar orang Indonesia. Pada zaman dahulu, bahasa Belanda dan yang sekarang dipakai bahasa Inggris. Mereka menganggap bahwa bahasa asing lebih tinggi derajatnya ketimbang bahasa nasional mereka sendiri. Sering kita jumpai fenomena-fenomena negatif yang masih terjadi pada penggunaan bahasa di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, banyak orang Indonesia yang memperlihatkan dengan bangganya kemahiran yang mereka miliki dalam menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Yang kedua, banyak orang Indonesia yang merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Kenyataan-kenyataan tersebut yang membuat sebagian pemakai bahasa Indonesia menjadi pesimis, menganggap remeh, dan tidak percaya kemampuan bahasa Indonesia dalam menggunakan pikiran dan perasaan dengan lengkap, jelas, dan sempurna. Kenyataan tersebut membuat sebagian pemakai bahasa Indonesia menjadi pesimis, menganggap remeh, dan tidak percaya kemampuan bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan lengkap, jelas, dan sempurna. Strategi untuk menghadapi tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi adalah perlu adanya upaya pemeliharaan terhadap bahasa Indonesia. Nah, dalam upaya pemeliharaan ini diperlukan adanya peran dari masyarakat. Salah satunya dapat dimulai dari kita sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa. Di era globalisasi, sebagian besar generasi muda tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Maka dari itu, diperlukan mendisiplinkan penggunaan bahasa Indonesia dengan menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, seperti menumbuhkan rasa cinta, rasa bangga, dan rasa tanggung jawab terhadap bahasa Indonesia. Pada era globalisasi ini juga, para generasi muda yang kurang antusias berbahasa Indonesia dikarenakan pengaruh bahasa asing sehingga bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing, di mana penggunaan bahasa asing dalam bahasa Indonesia ini dianggap mengangkat derajat seseorang jika memakainya. Contohnya, please jangan asal share berita hoax. Kalimat tersebut tidak menunjukkan keantusiasan memakai bahasa Indonesia karena memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Untuk meningkatkan antusiasme berbahasa Indonesia, diperlukan menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan dengan menyesuaikan kondisi dan tempat. Selain itu, pembiasaan berbahasa Indonesia harus dilakukan dalam semua kesempatan dan kegiatan, baik itu kegiatan yang resmi maupun kegiatan yang tidak resmi.